Halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube channel Himatika. Dan kali ini kita akan membuka series baru yaitu mengenai tutorial CorelDRAW. Sebelumnya kita buka dulu aplikasi CorelDRAW-nya dan di sini saya sudah membuka lembar kerja di CorelDRAW. Oke, jadi di lembar kerja CorelDRAW ini kita lihat bahwa ada banyak hal yang bisa kita explore di sini, tapi di sini kita akan masuk ke bagian property bar terlebih dahulu. Di bagian sini, property bar ini berisi fungsi-fungsi yang kita bisa lakukan di CorelDRAW ini, dan di setiap tools yang berada di sebelah kiri itu kita sebutnya tools. Nah, itu memiliki property bar yang berbeda-beda. Jadi kita bisa mengeksplor setiap property bar pada setiap toolsnya. Lalu langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini, yaitu mengenai tools dasar yang akan kita sering gunakan di CorelDRAW. Oke, jadi di sini tool yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah pick tool, di mana tujuan atau fungsi dari pick tool itu sendiri adalah untuk merubah posisi dari sebuah objek maupun merubah ukuran dari sebuah objek. Misal di sini kita buat sebuah objek yaitu persegi menggunakan rectangle tool. Untuk merubah posisi rectangle atau persegi, kita bisa menggunakan pick tool, tinggal kita drag ke bawah saja, ataupun kita bisa merubah ukurannya, bisa menjadi lebih kecil seperti ini. Lalu dengan menggunakan pick tool sendiri, kita juga bisa merotasi objek. Misal kita pilih persegi yang kita ingin rotasi, kita klik 2 kali sehingga tampilan pada pojok-pojoknya akan seperti di layar. Kita tinggal tarik saja bagian pojoknya, kita tarik sehingga objeknya akan berputar. Dan kita memiliki sebuah persegi yang sudah dirotasi menggunakan pick tool. Oke, tool kedua yang akan kita bahas yaitu adalah shape tool. Jadi fungsi dari shape tool sendiri ini adalah untuk mengubah bentukan dari sebuah objek. Misal di sini persegi ini kalau kita select menggunakan shape tool, kita lihat di bagian pojok-pojoknya akan terdapat titik-titik hitam. Dimana ketika kita tarik titik-titik hitam itu, maka akan membuat persegi yang sebelumnya itu runcing akan menjadi tumpul ya. Lalu kita misalkan kita buat sebuah garis menggunakan freehand di sini. Lalu kita akan merubah bentukan dari garis tersebut menggunakan shape tool. Di sini kalau kita klik garisnya di bagian titik terakhirnya itu, kita bisa pindahkan posisi dari garisnya ini. Misal titik kanan itu kita pindahkan ke bawah, itu akan menjadi seperti ini. Maupun kita bisa pindahkan ke atas sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang bisa kita gunakan dengan shape tool. Dan di sini ada yang namanya point curve, di mana kita klik maka di garisnya akan muncul panah lagi. Ketika kita tarik ke atas dan ke bawah, maka akan terbuat sebuah garis lengkung. Tool yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah pen tool. Yap, salah satu fungsinya adalah untuk membuat garis. Kita sebelumnya sudah membuat garis menggunakan freehand, tapi sekarang kita akan menggunakan pen ya. Kita tinggal klik kiri lalu tahan, maka akan muncul seperti ini. Kita pilih pen. Lalu yang selanjutnya, sebelumnya kita pindahkan dulu garis yang sudah kita buat sebelumnya. Kita gunakan pick tool untuk menggeser posisi dari garis tersebut. Dan selanjutnya kita akan bekerja menggunakan pen tool. Lalu dengan pen tool sendiri kita bisa membuat sebuah garis dengan cara yang sama. Kita taruh titik pertama, lalu kita taruh titik kedua, itu bebas mau posisi mana aja, sehingga akan terhubung garis di antara kedua titik tadi dan terciptalah sebuah garis lurus. Di sini kita bisa membuat garis lengkung secara lebih mudah. Kita tinggal klik kiri, lalu tahan, jangan langsung dilepas, lalu kita bisa geser mouse kita sehingga akan muncul sebuah garis lengkung seperti di layar. Kita tentukan posisinya mau seperti apa. Ketika sudah sesuai dengan keinginan kita lepas saja. Lalu yang selanjutnya, ketika kita ingin membuat garis baru, kita taruh titiknya di tempat lain ya, maka akan terbentuk sebuah garis lengkung. Kalau kita lihat garis lengkung, padahal kita pengennya nggak seperti itu. Di sini saya mau garisnya itu lurus ya. Nah, gimana caranya? Kita tinggal sebelumnya kita ulang dulu Ctrl Z. Lalu yang selanjutnya, pada titik terakhir itu
kita tahan Alt pada keyboard dan klik kiri. Kita lihat bahwa ada garis seperti segitiga pada samping kanan icon pen tool kita. Lalu kita klik saja dan terciptalah seperti ini. Tidak lengkung kayak tadi. Ketika kita taruh titik lagi ke tempat berikutnya, maka akan tercipta sebuah garis lurus. Lalu yang selanjutnya, ketika kita menghubungkan titik awal dan titik akhirnya pada posisi yang sama, kita akan membuat sebuah objek baru. Dan menggunakan pen tool ini kita bisa membuat objek ataupun membuat sebuah gambar itu secara lebih fleksibel, hanya menggunakan pen tool saja. Tool berikutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai shape ya. Oke, jadi di CorelDRAW sendiri itu sudah menyediakan beberapa shape untuk kita pakai. Misal kita mau membuat kotak ya. Di sini ada rectangle tool. Kita tinggal pilih, lalu kita bisa membuat sebuah persegi. Kita mau membuat lingkaran bisa. Kita tinggal pilih saja toolnya, lalu kita tinggal klik kanan untuk membuat, lalu kita tarik. Ataupun kita bisa membuat sebuah polygon di sini. Menggunakan polygon tool, tinggal kita tarik saja. Lalu untuk setiap shape, setiap bentukan itu memiliki properti bar yang berbeda-beda. Kita lihat di bagian sini tuh memiliki properti yang berbeda-beda. Kita bisa explore properti dari setiap shape-nya. Misal di sini ada polygon, kita bisa menambah. Di sini kan ada segi 5 ya. Di point or sides kita bisa tambah misal mau segi 6, mau segi 7 sesuai dengan keinginan yang kita butuhkan. Lalu di sini ada properti untuk ukuran lebar dan untuk ukuran tinggi. Nah, misal kita ingin membuat sebuah objek atau bentuk yang memiliki ukuran lebar dan tinggi yang sama, kita bisa atur lewat sini. Misal di sini saya ubah menjadi 80 kali 80 secara manual, atau kita bisa lakukan secara lebih mudahnya, yaitu kita pilih tool yang ingin kita buat. Di sini saya membuat ellipse tool dengan tinggi dan lebar yang sama. Kita tinggal tekan Ctrl, lalu kita tahan, klik kiri, maka akan tercipta sebuah lingkaran dengan lebar dan tingginya dengan ukurannya sama. Kita bisa explore tool atau properti-properti yang ada pada setiap objek, setiap shape-nya. Oke, jadi sebelumnya kita sudah mencoba membuat beberapa shape, dan kali ini kita akan mencoba untuk mewarnai shape-shape yang sudah kita buat. Jadi untuk mewarnai shape sendiri, kita select dulu objeknya, lalu di bagian kanan itu sudah disediakan color-color atau warna-warna yang disediakan oleh CorelDRAW. Misal di sini saya pilih warna cyan, maka akan berubah menjadi warna cyan shape-nya. Lalu misal saya ganti jadi warna kuning, maka akan berubah juga menjadi warna kuning seperti ini. Dan setiap warna yang kita pilih tadi nanti akan masuk ke bagian dokumen palette atau history palette di CorelDRAW ini. Misal kita mau pilih warna yang sudah kita pakai tadi, kita bisa di dokumen palette tadi. Lalu yang selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mewarnai bagian outline atau garis dari sebuah shape ya. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita select dulu objeknya, lalu kita pilih warna yang kita inginkan, lalu kita klik kanan. Kalau sebelumnya kita klik kiri, kita klik kanan. Dan warna dari garisnya akan berubah menjadi warna yang kita pilih. Lalu yang selanjutnya, misal kita ingin mengambil warna dari sebuah gambar. Misal kita nggak tahu warnanya itu apa. Misal di sini kita punya lingkaran ini ya, kita ganti warnanya jadi navy blue. Lalu gimana caranya kita bisa mengambil warna navy blue ini? Jadi di sini ada yang namanya color eyedropper tool yang bisa digunakan untuk mengambil warna dari sebuah objek. Tinggal kita klik kiri, klik, maka akan muncul icon seperti di layar. Dan ketika kita masukkan ke dalam sebuah objek, misal di persegi ini, kita klik kiri, maka warnanya akan masuk ke objek tersebut. Lalu bagaimana jika kita ingin warnanya itu hanya disimpan tapi tidak langsung dimasukkan ke dalam objek? Caranya sama, kita pilih dulu warnanya. Lalu di bagian atas ini ada yang namanya Add to Palette. Kita klik, lalu nanti di bagian history atau dokumen palette akan ditambahkan warna yang sudah kita ambil tadi. Lalu yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai Interactive Fill Tool di sini. Ketika kita klik,
maka kita akan lihat properti-propertinya. Di sini ada banyak pilihan, tapi di sini saya akan bahas mengenai gradient atau gradasi. Jadi misal di polygon ini kita akan buat sebuah gradasi, tinggal kita tarik saja, maka akan terbuat sebuah gradasi warna. Kita bisa ganti warnanya, misal ini saya ganti menjadi warna merah. Lalu yang satunya akan saya ganti menjadi warna biru. Lalu yang selanjutnya kita bisa merubah posisi dari gradasinya. Misal warna merahnya tak taruh di posisi atas bisa, warna birunya tak taruh di posisi bawah bisa. Misal kita mau agar warna merahnya itu lebih sedikit, kita bisa naikkan garis warna biru itu, kita tarik ke atas. Atau sebaliknya, kita bisa tarik ke bawah sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Oke, jadi sebelumnya kita sudah mencoba untuk mewarnai objek dan shape yang sudah kita buat, dan di sini di CorelDRAW sendiri menyediakan tempat untuk mewarnai dengan lebih mudah. Kita masuk ke objek, kita klik, lalu kita mengarah ke properties atau shortcutnya Alt plus Enter. Kita klik saja, lalu nanti di bagian kanan lembar kerja kita akan muncul bagian properties, di mana kita di sini bisa mengedit dari mulai outline, terus fill-nya atau warnanya, dan juga mengatur transparansi dari sebuah objek. Caranya gimana? Kita select dulu objeknya yang pertama. Misal di sini saya pilih objek yang ini. Lalu di sini kita bisa mengatur ketebalan dari sebuah outline atau garisnya. Di sini misal saya kasih 25 pixel hingga akan menjadi lebih tebal. Di sini kita bisa mengatur di bagian outline ini, ada banyak banget bisa kita atur. Lalu yang selanjutnya kita akan mengatur bagian warna. Di sini saya akan membuat yang uniform fill saja satu warna. Lalu di sini kita bisa memilih warna yang kita inginkan. Warna yang kita inginkan dengan pilihan yang lebih banyak ya di sini. Misal saya mau ubah menjadi warna biru. Lalu yang selanjutnya ada transparansi untuk mengatur transparansi dari sebuah objek seperti itu. Lalu yang kedua di sini kita masuk ke tanda plus, lalu kita arahkan ke objek. Di sini kita bisa masuk ke objek dan ada tulisan objek ya di situ. Kita bisa masukkan lewat situ, di mana fungsinya adalah untuk mengatur layer-layer yang ada di CorelDRAW itu sendiri. Di sini ada banyak shape yang sudah kita buat, nanti akan masuk di sini dengan diurutkan dari objek terbaru. Lalu di sini saya mau membuat sebuah kasus, misal lingkarannya tak pindah dulu ke tengah. Saya ingin membuat agar curve atau objek warna biru ini yang saya select ini berada di atasnya lingkaran. Nah, gimana caranya? Kita akan gunakan layering yang ada di bagian objek tadi. Kita masuk ke layernya. Nah, ini ada yang terhighlight, atau maksudnya ini adalah objek yang kita select. Tinggal kita tarik ke atas saja. Kita tarik ke atas, di atasnya bagian lingkaran atau elips yang warna ungu itu ya. Maka curve kita akan berada di atas lingkaran yang warna ungu. Ini cukup berguna ketika kalian punya banyak objek atau banyak shape dan kalian ingin mengatur layering di antara objek-objeknya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kita sebelumnya sudah mencoba untuk membuat objek, shape, dan juga mewarnai objek atau shape yang sudah kita buat. Untuk pertemuan pertama kita hari ini cukup sampai sini terlebih dahulu. Kita lanjutkan di next video dengan materi yang cukup menyenangkan yang pastinya. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, langsung saja ke kolom komentar dan sampai jumpa di next video.